Sayyidina Muawiyah berhak menuntut darah Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman adalah sepupunya. Terlebih lagi, para pembunuh Sayyidina Utsman membaur dengan pasukan Sayyidina Ali. Oleh karenanya, Sayyidina Ali maupun Sayyidina Muawiyah sama-sama dalam kebenaran. Insya Allah sama-sama mendapatkan pahala dalam ijtihadnya. Setelah dari Perang Jamal, Sayyidina Ali pergi ke Kufah dan sampai di Kufah pada bulan Rajab 36 Hijriah. Lalu Sayyidina Ali menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Setelah itu, Sayyidina Ali mengirim Jarir bin Abdullah al-Bajili sebagai utusan kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali ingin mengajak Sayyidina Muawiyah untuk membaiat dan bersatu dalam komandonya. Sayyidina Ali juga mengabarkan bahwa sahabat Muhajirin dan Ansor telah berbaiat dan mengangkatnya sebagai khalifah. Sesampainya di kediaman Sayyidina Muawiyah, Jarir bin Abdullah memberikan surat yang dibawanya. Sayyidina Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As serta pembesar-pembesar penduduk Syam. Hasil dari musyawarah itu, Sayyidina Muawiyah menolak untuk membaiat Sayyidina Ali, sehingga pembunuh Sayyidina Utsman dibunuh atau diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Jarir kembali kepada Sayyidina Ali dan mengabarkan apa yang telah didengarnya dari Sayyidina Muawiyah dan pendukungnya. Menurut analisis Syekh Ramadan Al-Buti, Sayyidina Muawiyah menganggap bahwa pengangkatan Sayyidina Ali menjadi khalifah tidak sah, sebab para sahabat yang termasuk ahlul halli wal aqdi terpisah-pisah berada di beberapa tempat di luar Madinah, dan pengangkatan pemimpin tidak sah tanpa kehadiran mereka semua. Oleh karenanya, Sayyidina Muawiyah menolak untuk membaiat Sayyidina Ali hingga pembunuh Sayyidina Utsman dikisos. Setelah itu, biarkan orang-orang Islam yang memilih pemimpinnya sendiri. Sedangkan Sayyidina Ali meyakini bahwa pembaiatannya menjadi khalifah telah sah dengan pembaiatan penduduk Madinah, tanah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang di luar Madinah wajib membaiat dan taat kepada Sayyidina Ali. Adapun mengenai pembunuh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga sepakat untuk membunuh mereka semua. Akan tetapi menurut Sayyidina Ali, hal yang paling prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu adalah menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, sehingga pengkisosan atau pembunuhan terhadap pembunuh Sayyidina Utsman berjalan aman tanpa menimbulkan masalah baru. Sebab orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman berjumlah tidak sedikit. Setelah Sayyidina Ali melihat penolakan Sayyidina Muawiyah dan kelompoknya untuk membaiat, Sayyidina Ali menganggap bahwa Sayyidina Muawiyah telah membangkang pada jemaah umat Islam dan pemimpinnya. Maka pada tanggal 12 Rajab 36 Hijriah, Sayyidina Ali berangkat bersama tentaranya menuju Syam, lalu bermarkas di An-Nakhilah. Kemudian datanglah Sayyidina Ibnu Abbas dari Basrah setelah menunjuk pengganti untuk gubernur kota itu. Tujuan Sayyidina Ali adalah untuk memerangi kubu Sayyidina Muawiyah agar bersatu dengan jemaah umat Islam dan taat pada pemimpinnya. Setelah mendengar keberangkatan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah juga berangkat bersama tentaranya dari Syam. Lalu kedua kubu bertemu di dataran rendah Siffin di tepi sungai Efrat. Selama 2 hari kedua kubu tidak saling mengirim surat.
Kemudian Sayyidina Ali mengirim utusan kepada Sayyidina Muawiyah untuk taat dan bersatu bersama jemaah umat Islam. Sayyidina Ali juga meyakinkan Sayyidina Muawiyah bahwa pembunuh Utsman pasti dikisos dalam waktu dekat. Akan tetapi Sayyidina Muawiyah tetap pada pendiriannya, tidak mau membaiat sampai pembunuh Sayyidina Utsman dibunuh. Menurut Sayyidina Muawiyah, pembunuhan dan pengkisosan terhadap pembunuh Sayyidina Utsman harus diprioritaskan dan didahulukan dari apapun, termasuk dari pengangkatan seorang pemimpin. Sayyidina Muawiyah juga menganggap berhak untuk menuntut itu, sebab dia adalah sepupu Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Ali mengirim seseorang yang memiliki kemuliaan. Dia ditemani sekelompok pasukan. Sayyidina Muawiyah juga mengirim sekelompok pasukannya untuk melawan. Lalu terjadi peperangan dari atas kuda mereka. Lalu mereka sama-sama pulang. Peperangan ini termasuk peperangan kecil. Kedua kubu sama-sama tidak ingin berperang langsung secara besar-besaran. Kedua kubu sama-sama khawatir, takut terjadi pemusnahan massal umat Islam Irak atau Syam. Oleh karenanya, selama bulan Dzulhijjah terjadi perang kecil-kecil, kadang dalam sehari terjadi perang 2 kali. Ketika memasuki bulan Muharram tahun 37 Hijriah, kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah sepakat untuk genjatan senjata. Mereka sama-sama ingin mencari jalan keluar sehingga bisa saling berdamai dan tidak saling menumpahkan darah. Terjadilah saling kirim surat di antara kedua kubu, akan tetapi jalan keluar belum juga ditemukan sampai masa genjatan senjata berakhir. Di awal bulan Safar tahun 37 Hijriah, Sayyidina Ali melihat bahwa kubu Sayyidina Muawiyah tetap pada pendiriannya. Pada saat itulah Sayyidina Ali memerintahkan juru bicaranya untuk menyeru, "Wahai penduduk Syam, Amirul Mukminin telah memberi waktu kepada kalian agar kembali kepada kebenaran. Akan tetapi kalian tak henti-henti membangkang dan tidak menerima ajakan. Kali ini aku telah menolak kalian sebagai balasan dari perilaku kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat." Maka kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah sama-sama siap perang. Sayyidina Ali berpesan kepada tentaranya agar tidak memulai perang hingga orang Syam yang memulainya. Tidak boleh membunuh orang yang terluka dan tidak boleh mengejar orang yang lari dan tidak boleh membuka aurat perempuan dan menghinakannya. Terjadilah pertempuran dahsyat di antara kedua kubu. Di hari yang ke-9, salah satu sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Ammar terbunuh. Maka bimbanglah kubu Sayyidina Muawiyah, karena dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ammar, "Kamu akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang." Dan ternyata Sayyidina Ammar ada di pihak Sayyidina Ali dan dibunuh oleh kubu Sayyidina Muawiyah. Ditambah kubu Sayyidina Muawiyah terdesak dan hampir kalah. Lalu Sayyidina Muawiyah bermusyawarah dengan Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As memberi masukan agar mengajak kubu Sayyidina Ali untuk berdamai dan bertahkim kepada Al-Quran. Lalu Sayyidina Muawiyah memerintah pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Lalu seorang juru bicara mengatakan, "Ini kitab Allah menjadi penengah di antara kami dan kalian." Melihat hal itu, kubu Sayyidina Ali terpecah. Sebagian tentara menerima ajakan untuk bertahkim atau abid rase pada Al-Quran. Sebagian yang lain termasuk Sayyidina Ali tidak mau menerima. Sayyidina Ali menganggap bahwa ajakan tahkim itu hanya tipuan saja. Apalagi kubu Sayyidina Ali sudah mendekati kemenangan. Akan tetapi Sayyidina Ali terpaksa menerima ajakan tahkim
sebab kelompok yang menerima ajakan tahkim sangat banyak dan mayoritas pasukan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali mengirim Al-Ash'ath bin Qais untuk menanyakan apa keinginan Sayyidina Muawiyah. Lalu Sayyidina Muawiyah menjawab, "Kami dan kalian kembali kepada Al-Quran, yaitu dengan cara kami memilih satu orang yang kami ridhoi dari kami, dan kalian memilih satu orang yang kalian ridhoi dari kalian. Kemudian kita semua berjanji untuk memberi mereka wewenang agar membuat keputusan yang sesuai dengan Al-Quran. Apapun keputusan mereka berdua, kita ikuti." Lalu kubu Sayyidina Muawiyah memilih Amr bin As, dan kubu Sayyidina Ali memilih sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Waktu untuk memutuskan persoalan diberi jangka sampai bulan Ramadan dan akan dilakukan di Dumatul Jandal. Lalu kedua kubu pulang ke asal mereka masing-masing. Setelah membaca sejarah Perang Siffin di atas, ada beberapa poin yang perlu penulis tekankan sebagaimana berikut. Pertama, kita tidak boleh merendahkan apalagi mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mencela dan merendahkan Sayyidina Ali. Kita juga tidak boleh merendahkan dan mencela Sayyidina Muawiyah. Keduanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama memiliki keistimewaan dan jasa kepada Islam. Apalagi ada perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mencela dan merendahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki konsep untuk menyikapi peperangan sahabat Rasulullah, sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ruslan dalam Matnuz Zubat, "Wa ma jara baina syihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu." Artinya, dan pada apa yang terjadi di antara sahabat Rasulullah, kita diam, tidak berkomentar tentangnya. Dan pahala ijtihad kita tetapkan untuk para sahabat Nabi. Para sahabat yang berselisih tetap mendapatkan pahala karena perselisihan lahir dari ijtihad. Kedua, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sama-sama berijtihad. Menurut ijtihad Sayyidina Ali, mengkisos dan membunuh para pembunuh Sayyidina Utsman adalah keharusan. Akan tetapi, sebelum mengkisos para pembunuh harus ada pemerintahan yang kuat dan stabil terlebih dahulu, sehingga mengkisos para pembunuh tidak melahirkan masalah baru. Begitu juga, tanpa adanya pemerintahan yang stabil, tidak mungkin bisa mengkisos para pembunuh Sayyidina Utsman yang sangat banyak. Oleh karenanya, Sayyidina Ali menerima baiat dari penduduk Madinah. Dengan baiat itu, Sayyidina Ali berpendapat bahwa kekhalifahan Sayyidina Ali telah sah. Lalu Sayyidina Ali meminta orang-orang di luar Madinah untuk membaiat kepada beliau. Dengan baiat dan persatuan, umat Islam bisa bersatu dan bersama-sama mengkisos pembunuh Sayyidina Utsman. Akan tetapi, Sayyidina Muawiyah berpendapat lain. Sayyidina Muawiyah berijtihad bahwa pembunuh Sayyidina Utsman dikisos terlebih dahulu atau diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Setelah itu, Sayyidina Muawiyah akan membaiat kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah berhak menuntut darah Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman adalah sepupunya. Terlebih lagi, para pembunuh Sayyidina Utsman membaur dengan pasukan Sayyidina Ali. Oleh karenanya, Sayyidina Ali maupun Sayyidina Muawiyah sama-sama dalam kebenaran. Insya Allah sama-sama mendapatkan pahala dalam ijtihadnya. Hanya saja, Sayyidina Ali lebih mendekati kebenaran. Hal ini bisa dilihat dengan terbunuhnya sahabat Ammar oleh kubu Sayyidina Muawiyah. Beberapa tahun sebelumnya, Rasulullah mengabarkan bahwa sahabat Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Selain itu, yang memerangi kaum Khawarij
adalah Sayyidina Ali dan pasukannya. Rasulullah bersabda bahwa kaum Khawarij akan diperangi oleh salah satu dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Ketiga, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah yang sah setelah Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah bukan khalifah keempat, dan memang Sayyidina Muawiyah tidak mengaku khalifah keempat. Sayyidina Muawiyah baru menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali wafat, dan Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali dan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah. Dengan tekad Sayyidina Hasan itu, bersatulah umat Islam di bawah komando Sayyidina Muawiyah. Keempat, banyak hikmah dari peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Di antaranya, hukum dan tata cara menghadapi Bughat diambil dari peristiwa Siffin. Subhanallah, pasti ada hikmah dari segala kejadian. Wallahu a'lamu bissawab.